Oh, e-reader tuh nggak cuman Kindle, Kobo sama Onyx. Oh iya iya. Hai teman buku semuanya. Ini aku lagi lihat-lihat websitenya Good e-reader. Ternyata merek e-reader tuh nggak cuman Kindle, Kobo sama Onyx loh. Ini ada beberapa juga yang bikin aku penasaran dan ini aku lagi baca. Oke, sekalian aja kali ya aku kasih tahu kamu. Oke, kita langsung aja. Jadi ini dia merek-merek e-reader yang harus kamu tahu. Ini aku sekalian baca juga ya. Yang pertama itu Kindle. Nah, kalau Kindle ini kan pasti semua orang juga tahu dong kalau soal Kindle ini. Dan Kindle ini sudah available di Indonesia dan memang banyak banget reader yang baca lewat Kindle. Dan e-reader ini pasti kamu juga udah pada tahu dong, hasil produksi Amazon. E-reader ini juga pembaca, maksudnya gadget yang wajib bagi pembaca yang ekosistemnya itu di Amazon. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang terbiasa baca e-book di Kindle, wajib punya yang namanya Kindle device ini. Tipe Kindle ini ada Oasis, ada Paperwhite, ada Basic. Dan kalau nggak salah tuh, Paperwhite udah munculin yang ke-11, generasi 11. Dan udah aku tadi bilang, jadi e-reader ini yang memang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia atau di Amerika aja. Next, yang kedua ada Kobo. Nah, Kobo ini juga available di Indonesia, cuman aku nggak tahu ya, kebanyakan yang jual itu dia second gitu kalau misalkan lihat di marketplace. Dan Kobo ini dia nama anagram dari book alias buku, dan Kobo berasal dari perusahaan penerbitan dan toko buku di Kanada yang namanya Indigo Books and Music Inc. Barulah pada tahun 2011 Kobo dibeli oleh perusahaan belanja online dari Jepang yaitu Rakuten. Kobo ini jadi pilihan terbaik sebagai e-book reader karena bisa ngebaca semua format e-book kecuali Mobi. Mungkin karena waktu itu sebagai saingannya Kindle, jadi cuman .mobi ini yang gak bisa dibaca di Kobo. Nah, Kobo juga punya slot eksternal memory card yang gak ada di Kindle. Jadi ini jadi poin plusnya dari si Kobo ini. Terus yang ketiga yang lagi hype banget di Indonesia adalah Onyx Books. Semenjak ada Gramedia Digital, Onyx Books ini jadi hype banget karena orang-orang pasti pingin punya e-reader yang bisa all in, bisa baca semuanya termasuk Gramedia Digital. Karena Kindle kan cuma bisa baca e-book yang berasal dari ekosistem Amazon aja. Onyx Books ini diproduksi di negara Cina dan Rusia, jadi ada yang versi Cina dan ada versi Rusia. Kebetulan yang punya aku nih, ini versi Taiwan alias Cina. Dan OS-nya udah Android terbaru. Support Google Play Store, semua aplikasi baca bisa masuk juga. Dan Books e-readernya, jadi ada aplikasi yang namanya Neo Books Reader. Ini bisa ngebaca hampir semua extension, termasuk .mobi dan EPUB. Yang keempat ada Lightbook. Nah, ini juga dia OS-nya Android, support Google Play Store juga, dan prosesornya terbilang sangat cepat dibanding si Onyx. Kata yang udah pakai, kalau aku sih belum pakai. Semua aplikasi baca juga bisa masuk, bisa membaca hampir semua extension ebook, dan support SD card. Wow, tapi harganya kalau nggak salah memang lebih mahal daripada si Onyx ini. Dan Lightbook ini nggak ada di Indonesia, jadi kalau misalkan teman-teman nih mau beli, coba cari di marketplace Malaysia, katanya sih udah dijual. Yang kelima ada Pocketbook. Nah, ini Pocketbook adalah e-reader besutan perusahaan multinasional di Ukraina. Baru-baru ini dia meluncurkan model layar e-ink warna. Sebenarnya Onyx Book juga udah ngeluncurin layar e-ink warna. Tapi katanya nih, kalau Pocketbooks ini, layar e-ink warnanya ini lebih smooth. Pokoknya mah jagoannya e-ink color deh di webnya Good e-reader ini. Tapi ada minusnya, operation systemnya itu Linux. Jadi nggak bisa masang sideload apps seperti Android. Jadi nggak bisa pasang aplikasi ketiga, Google
Google Play Store nggak bisa pasang. Tapi karena dia layar e-inknya berwarna, ini cocok banget deh buat para pecinta manga. Jadi bisa banget buat baca komik di sini. Dan kelihatannya itu enak banget gitu gambarnya. Dan ini juga bisa dibeli di marketplace Malaysia. Katanya udah ada gitu. Cuma aku lupa nama tokonya. Pokoknya coba aja deh cari-cari di Instagram misalnya, karena aku juga sempat ketemunya di Instagram. Yang keenam ada Supernote. Ini juga available di Malaysia. Jadi kalian gak usah jauh-jauh ke Jepang atau ke mana ya, ke Cina buat beli. Tapi ini udah ada di negara tetangga. Nah, kalau Supernote ini besutan perusahaan Jepang yang bernama Rata. Dia tipenya itu digital note taking device, jadi memang dikhususkan untuk note taking buat coret-coret, dan OS-nya itu Linux. Kalau OS-nya Linux itu nggak bisa sideload apps atau nggak bisa install aplikasi lain. Dan ya, ini terbaik untuk digital note taking. Terakhir ini ada Xiaomi Mi Reader. Nah, ini tuh sempet rame waktu itu karena jadi e-reader Android termurah. Kalau nggak salah harganya sekitar di bawah 2 juta. Waktu itu pernah ada yang jual di Shopee. Pernah. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah, kalau yang ini memang e-readernya dikhususkan untuk di negara Cina aja karena nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kamu mau pakai e-reader ini, kamu harus bisa bahasa Mandarin. Sebenarnya bisa diganti ke bahasa Inggris, tapi katanya harus diotak-atik. Aku juga nggak paham juga. Ini aku dapat info dari grup e-reader. Itu harus diotak-atik, entah kayak gimana caranya. Pokoknya di hack gitulah, kayak semacam di hack gitu, buat masukin apa ya, bahasa Inggrisnya gitu, biar itu bisa dirubah jadi bahasa Inggris, tapi agak sulit dan butuh effort yang lebih. Ini tuh murah banget, portnya udah dapat USB-C, Androidnya 8.1, jadi murah lah buat ukuran Mi e-reader. Yang ini aja tuh sekitar 3 jutaan, tapi kalau Mi e-reader sekitar 2, berapa gitu. Pokoknya di bawah 2 juta lebih sedikit lah, atau 2 juta dikurang, pokoknya lebih murah deh pokoknya. Nah, ini tuh sudah include bookstore preloaded bernama Duokan, dan isinya komplit banget dari novel sampai komik. Tapi minusnya menurut Good e-reader, selain karena bahasanya yang Mandarin, ini juga loadingnya lama banget. Ya, walaupun memang yang namanya layar e-ink kan nggak bisa disandingkan dengan layar handphone, tapi ya kalau dibandingkan dengan ini katanya loadingnya lambat banget. Jadi itu teman-teman 7 merek e-reader lain selain Kindle, Kobo, dan Onyx yang beredar di pasar Indonesia. Dan bisa jadi rekomendasinya kamu kalau mau beli e-reader lain selain Onyx, Kindle, atau Kobo. Thank you banget yang udah nontonin sampai detik ini. Dan kalian bisa lihat video yang lain tentang Kindle versus Onyx atau Nova versus Poke di video yang sebelumnya.